Baik Bapak Ibu, lanjut Bapak Ibu nomor 5. An yakuna al-walad ghaizan wal matar qaizan wa tafidul li'amu faidan. Rawahu Tabrani Ibnu Mas'ud. Kelak kata Nabi tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang tua itu dengan anaknya. Jadi gini, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai orang tua itu benci kepada anak dia sendiri. Jadi anak dia yang buat anak dia, anak itu lahir dia benci sama anak itu. Ini saya ambil Bapak Ibu secara umum saja. Ada kelompok namanya hari ini child free. Dia tak pengen punya anak. Nah, kelompok yang tak pengen punya anak hari ini tuh masuk dalam kategori tadi. Tahu Bapak Ibu kenapa alasan mereka tak pengen punya anak? Anak itu ribet, anak itu mengganggu, anak itu menguras ekonomi. Itu alasan Pak yang dikemukakan oleh kelompok tertentu. Alasan mereka karena mereka nggak pengen punya anak. Terbukti Singapura hari ini termasuk salah satu negara penganut pemahaman demikian. Banyak di antara orang-orang yang baru nikah tuh nggak pengen punya anak. Tapi kami punya alasan pusat di Singapura itu kalau penduduknya semakin banyak semakin sempit. Sehingga lebih baik kami nggak punya anak. Ketika kita protes kepada mereka, apa jawaban mereka? Tidak ada dalil Al-Quran yang mewajibkan orang yang sudah menikah itu punya anak. Ada Bapak Ibu dalil Al-Quran ya? Dalil hadisnya? Apa hukum punya anak dalam agama Islam? Tidak ada kewajiban punya anak itu, tidak ada. Boleh dikaji secara hukum, tidak ada Bapak Ibu. Kewajiban punya anak itu tidak ada. Tapi fitrahnya orang yang menikah pengen punya anak, itu fitrah. Artinya apa? Dia sedang melawan fitrah dia sebagai seorang manusia. Dia melawan fitrah kemanusiaan dan dia melawan fitrah keagamaan. Artinya apa? Mereka nggak pengen punya anak itu. Nah, di sini Bapak Ibu poin penting yang ingin saya katakan kepada kita. Kenapa? Karena anak itu merusak kata mereka. Kita boleh lihat Bapak Ibu, orang tua yang tidak beriman ketika mereka pulang ke rumah habis pekerjaan mereka, itu belum lagi dapat tekanan dari atas itu. Kalau pulang ke rumah itu bukan tersenyum. Kalau anak bikin masalah sedikit habis anak berbuatnya. Artinya apa? Orang tua ngamuk di rumah itu. Semuanya diamuknya. Yang tak bersalah pun kena. Sehingga Bapak Ibu, kejadianlah kasus-kasus yang hari ini kita lihat. Ada bapak menelantarkan anak, ada bapak membunuh anak, ada bapak yang anaknya baru lahir kemudian dititipkan di tong sampah, ada anak yang baru lahir kemudian dititipkan oleh orang tuanya di hutan dengan dalil hasil perzinahan, dengan dalil tak punya uang, dengan dalil ABCD dan lain sebagainya. Artinya apa? Perkataan Nabi terbukti. Mulai bermunculan orang-orang yang mohon maaf dengan anak sendiri mereka tak punya lagi rasa simpati. Itu kalau dulu langka, kita cuma dapat ketika kejadian seperti itu. Oh, yang mengutuknya banyak, itu bisa sampai satu negara ini mengutuk gitu. Tapi sekarang tidak, semakin banyak yang kita lihat. Dan ingat Bapak Ibu, sesuatu yang dulunya langka sekarang akan kita lihat semakin banyak. Dan mohon maaf, ketika kita banyak melihat sesuatu itu tadi dan dianggap dan didiamkan, maka akan semakin banyak kejadian-kejadian seperti itu. Dan itulah yang terjadi hari ini. Dulu minum khamar itu orang sembunyi-sembunyi, hari ini orang terang-terangan. Kenapa? Biasa aja kok. Kalau dulu minum khamar terang-terangan yang ngamuk satu kampung. Kalau hari ini dia minum terang-terangan tidak ada yang ngamuk. Kenapa tak ada yang ngamuk? Urusanmu, urusan aku, urusan aku. Itu penyebabnya Bapak Ibu. Sama. Dulu orang buang anak yang ngamuk satu kampung. Sekarang setiap orang tidak suka punya anak, takut terbebani dan lain sebagainya. Tidak ada yang marah tuh, biasa aja. Padahal sudah ada tuh undang-undang perlindungan anak. Semakin dibuat undang-undang perlindungan anak, semakin banyak orang membuang anak. Artinya apa? Semakin kejadian yang dikatakan oleh Nabi semakin terbukti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kemudian kata Nabi, wal matar qaiza. Ini yang belum nampak terbukti, tapi mungkin sebagian sudah bisa merasakan. Kata Nabi, kelak di akhir zaman itu tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang merasakan hujan turun tapi kok cuacanya panas. Ada Bapak Ibu begitu ya? Nah, mungkin itulah semakin dekatnya hari kiamat. Kalau bahasa ilmiahnya itu, kelak di hari kiamat tuh tingkat panas, suhu panas tuh semakin tinggi, semakin hari semakin bertambah. Sehingga ketika hujan pun datang, itu orang tidak merasakan lagi
tidak merasa lagi dingin. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Di Saudi Arabia itu tingkat panasnya semakin hari semakin naik. Ketika musim panas itu, dulu musim panasnya mungkin cuma sampai 45. Sekarang tidak lagi, bisa sampai 50, bisa sampai 55. Loh, itu bukan main-main, itu panas. Jemur sekarang 2 menit kemudian kering. 2 menit kemudian kering. Artinya apa? Tingkat suhu panas itu semakin bertambah. Kalau di Afrika itu ya mungkin sampai 65 derajat Celcius. Itu bukan panas, Pak, itu masak. Makanya kulitnya hitam-hitam itu kan. Tapi kok di Mekah itu panas kok nggak bikin hitam, Pak Ustaz? Itu kelebihan.